Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film drama komedi yang berjudul Let's Fight Ghost Part 1. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini disutradarai oleh Park Joon-hwa, dibintangi oleh Tae Kyon, Kim So Hyun, Kwon Yul, Kim Sang Ho, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang sebuah komedi hantu seorang gadis sekolah menengah yang telah mati selama 5 tahun. Dan seorang bocah lelaki pengusir setan dengan kemampuan untuk melihat dan mendengar hantu. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, pagi yang cerah di sebuah rumah susun terlihat seorang pria yang bernama Park Bong Pal yang baru bangun tidur dan disambut oleh kehangatan mentari. Seperti biasa, lalu ia segera masuk ke dalam kamar mandi untuk menggosok giginya tanpa pasta. Pal yang sedang asik menggosok giginya, tiba-tiba terdengar suara geretan pintu yang membuat Bong Pal meliriknya. Ternyata di balik pintu itu adalah sesosok makhluk halus wanita. Kemudian ia pun memalingkan wajahnya dan berharap hantu itu tak melihatnya. Namun tiba-tiba hantu wanita itu sudah di depannya dan berkata, "Kau bisa melihatku, iya kan?" Bong Pal pun terus mencoba menghiraukannya. Namun sang hantu itu terus menggodanya. Karena kesal, ia pun memukul hantu itu. Dan mengancam hantu itu untuk tidak lagi datang ke sana. Bong Pal bekerja sebagai pengusir hantu untuk mengumpulkan uang sebanyak 100 juta won. Yang akan ia gunakan untuk mengoperasi matanya agar tidak bisa melihat hantu lagi. Dan kini ia berhasil mengumpulkan uang di tabungannya dengan total nominal 1,27 juta won. Merasa uangnya belum cukup, ia pun berpikir untuk menangkap hantu yang kuat supaya lebih banyak mendapatkan bayaran. Karena ternyata selama ini hantu yang ia kalahkan adalah hantu yang lemah. Tak lama setelah itu, Bong Pal masuk ke sekolah. Di sana ia tidak suka berinteraksi dengan teman kampusnya dan lebih senang menyendiri. Bahkan saat mendapatkan tugas kelompok, ia pun menghapus namanya dari kelompok itu. Di lain sisi, terlihat seorang biarawan yang bernama Myung Cheol, di mana ia merupakan orang terdekat Bong Pal yang juga bekerja sebagai pengusir hantu. Saat ia diundang di sebuah perusahaan untuk berdoa, di sana ia malah membacakan doa untuk pemakaman seseorang sambil melihat teks di tangannya, karena tak hafal doanya. Dari belakang datang seseorang yang menegurnya dan menyampaikan bahwa ia salah menyebut nama itu. Hingga saat setelah makan, pria itu datang lagi memberikan upah kepadanya dan tidak lagi mengundangnya. Di sebuah taman, saat Bong Pal sedang makan, di sana ia melihat wanita yang cantik. Dan tiba-tiba datang dua orang mahasiswa senior yang bernama Cheong Sang dan In Rang untuk mengajaknya masuk ke klub yang bernama Ghostnet. Klub itu adalah klub pemburu hantu. Namun Bong Pal tidak tertarik dan meninggalkan mereka berdua. Di malam harinya, Bong Pal kembali mendapatkan order untuk mengusir hantu di SMA wanita dengan bayaran 10 juta won. Setelah sampai di lokasi, ia melihat hantu wanita cantik yang bernama Hyun Ji. Ia adalah hantu SMA yang mengalami amnesia. Bong Pal pun berpikir kalau ia hantu itu juga harus dikalahkan. Lalu Bong Pal pun menghajarnya. Namun ternyata sang hantu wanita cantik itu sangat kuat dan membuat Bong Pal menjadi babak belur. Keesokan harinya, Bong Pal kembali ke SMA itu untuk membalas kekalahannya kemarin malam. Tak berlama-lama, mereka berdua pun bertempur dan secara tidak sengaja mereka terjatuh dari tangga yang membuat mereka berciuman. Sesaat dia mulai mengingat kejadian atas kematiannya. Kemudian Hyun Ji marah karena itu adalah first kiss dari seorang laki-laki dan membuatnya menendang mendolan Bong Pal. Di lain sisi, ternyata dua orang senior Bong Pal sedang live mencari hantu di lokasi yang sama. Mereka didatangi oleh hantu yang menyeramkan, di mana dulunya hantu itu adalah seorang guru bahasa Inggris sekolah itu yang mati karena mengintip siswi di toilet. Melihat hantu yang menyeramkan itu, membuat kedua senior Bong Pal auto lari. Kebetulan atau tidak, saat mereka lari mereka bertemu dengan Bong Pal dan Hyun Ji di sana sedang dikejar hantu seram itu. Namun saat Bong Pal dan Hyun Ji melihat sosok hantu itu, mereka pun ikut berlari ketakutan. Hingga akhirnya Bong Pal dan kedua seniornya masuk ke dalam lift.
Namun sayang, hantu itu berhasil mencekik leher Bongpal. Merasa kesakitan saat dicekik, Bongpal pun langsung menonjoknya dengan jurus tapak kudanya sampai membuat hantu itu terjatuh. Lift pun kembali tertutup dan membuat mereka bertiga berhasil keluar dari sekolah itu. Di lain sisi, ternyata hantu seram itu kini bertempur dengan Hyunji, sang hantu cantik. Hingga saat Hyunji tergeletak, sang hantu guru itu akan mencium Hyunji. Namun tiba-tiba, Bongpal datang kembali untuk membantu Hyunji melawan hantu seram itu. Dan kini mereka pun bekerja sama untuk melawan hantu seram itu, guys. Dan akhirnya, kini Bongpal telah menyadari bahwa Hyunji lah yang memesan jasanya. Saat pulang ke rumah, ternyata Hyunji sudah menunggunya. Hyunji meminta sesuatu ke Bongpal, yaitu ingin menciumnya lagi. Ternyata tidak semudah itu Bongpal menerimanya. Alasan Hyunji ingin mencium Bongpal karena ia ingin tahu penyebab kematiannya. Namun Bongpal menolak karena ia telah ditipu Hyunji yang sempat menjanjikan uang senilai 10 juta won. Lalu Hyunji memutuskan untuk mengikuti Bongpal sembari menunggu kesempatan untuk mencium Bongpal kembali, guys. Saat Bongpal berjalan dan melihat anak-anak sekolah dan para ibunya, ia teringat dengan masa lalunya, yaitu saat ibunya meninggal karena kecelakaan. Di sisi lain, Myung Cheol masih saja ketiban sial mulai dari orderan mengusir hantu yang gagal karena seperti biasa ia ketakutan melihat penampakan hantu. Hingga dikira maling saat berniat mencari surat-surat dari ayah Bongpal yang dibuang oleh Bongpal. Sementara itu Cheong Sang dan In Rang yang mengetahui kemampuan Bongpal yang terekam di video mereka memutuskan untuk mulai mengikutinya dan berharap agar lebih banyak orang tertarik untuk menonton video rekaman yang mereka buat. Kegiatan stalking mereka dimulai saat Bongpal mendapat orderan untuk mengusir hantu di sebuah rumah, di mana ada arwah seorang suami yang semasa hidupnya kerap melakukan KDRT terhadap istrinya. Dengan bantuan Hyunji yang mampu mengetahui kelemahan hantu, dan Bongpal pun sukses mengalahkannya. Hingga hubungan keduanya pun semakin dekat. Dan setelah mengetahui tujuan Hyunji mengikutinya, ia lalu menciumnya. Hyunji sampai melongo saat Bongpal menciumnya. Ia bahkan kabur begitu saja setelah Bongpal meminta membantunya mengalahkan hantu di lain waktu. Sehingga ia sempat mengira kalau masalah amnesia hanya sabotase Hyunji. Namun keesokan harinya, masalah pun terselesaikan dan Hyunji bersedia membantu Bongpal untuk melunasi hutang 10 juta wonnya dengan bayaran 150.000 won per hantu. Tokoh hantu itu sendiri yang merupakan arwah penasaran dari penyanyi terkenal Miss yang bunuh diri dan membuat video rekaman aksinya tersebut. Korban pertamanya adalah haters dari Ghostnet yang kebetulan menggunakan nickname Sadako. Cheong Sang dan In Rang yang kebetulan mendatangi tempat tinggalnya karena kesal sering diejek olehnya malah menjadi tersangka dari kematian haters itu. Belakangan diketahui bahwa arwah Miss mendatangi dan membunuh para haters yang selama ini mengejeknya. Cheong Sang yang juga termasuk haters Miss menjadi ketakutan dan mulai dihantui olehnya. Keesokan harinya, In Rang kemudian meminta bantuan pada Bongpal yang untungnya datang tepat waktu untuk menyelamatkan Cheong Sang. Hyunji yang mencoba menyadarkan Miss sempat nyaris celaka, tapi berhasil ditolong oleh Bongpal. Melihat hubungan keduanya, arwah Miss pun bisa tenang. Sedangkan Bongpal sendiri yang melihat kerja keras Hyunji memutuskan untuk membelikan gaun yang diinginkan olehnya. Ia pun sempat terpesona dengan penampilan si hantu Hyunji saat muncul di hadapannya dengan mengenakan gaun tersebut. Sementara itu mulai terlihat keanehan pada Profesor Hye-sung, yang meski tidak ditampakkan secara langsung, kemungkinan besar telah membunuh kucing yang sebelumnya mencakar tangannya. Hyunju, salah seorang mahasiswa di kelas Hye-sung, diam-diam ternyata telah melihat aksi profesornya ketika membunuh kucing tersebut. Seo-hyun yang menemuinya ditinggalkan begitu saja karena ia ketakutan melihat Hye-sung yang ada di seberang. Saat Hyunju pergi, sebuah pulpen jatuh dari tasnya. Seo-hyun yang melihatnya mengetahui bahwa itu adalah pulpen milik Hye-sung dan segera mengembalikannya. Hye-sung pun menjadi curiga bahwa Hyunju telah mengetahui perbuatannya. Terlebih setelah ia mengecek bahwa ada seorang yang telah menguburkan mayat kucing tersebut. Sementara itu, Cheong Sang dan In Rang akhirnya benar-benar diusir dari ruangan klub tempat mereka tinggal dan harus mengganti rugi segala kerusakan yang ada.
Belum ditambah dengan Bong Pal yang ikutan menagih biaya pengusiran hantu sebelumnya. Dan kini Bong Pal sendiri mulai mengajari Hyunji berbagai mata pelajaran agar ia bisa lulus ujian. Dan diharapkan bisa membuat Chaehyun kembali ke akhirat. Mereka pun sempat berantem gara-gara Hyunji lancang masuk ke kamar tertutup milik Bong Pal yang berisi barang-barang peninggalan ibunya. Di lain sisi, dua Ghostnet yang mengetahui adanya hantu di sebuah sauna kemudian meminta Bong Pal mengusir hantu di sana dan saling berbagi bayaran dari pemilik sauna tersebut karena diiming-imingi uang senilai 3 juta won. Bong Pal pun menyanggupinya. Sedangkan Hyunji yang nekat meminum alkohol yang dihidangkan oleh Cheong Sang dan Inrang untuk menjamu Bong Pal malah mabuk dan mencari arwah penghuni sauna tersebut. Tapi untungnya keduanya berhasil mengalahkannya. Sepulang dari tempat tersebut, Bong Pal menyadari bahwa saat marah pada Hyunji agak keterlaluan. Sementara itu, Myung Cheol mendapat informasi bahwa ayah Bong Pal pergi untuk mengejar hantu yang dulu membunuh istrinya. Dan ada seorang pemuda berwajah tampan yang mencari keberadaan ayahnya Bong Pal. Sedangkan Hyesung akhirnya untuk menjaga rahasianya. Itulah alur cerita film drama komedi Let's Fight House Part 1 yang dirilis tahun 2016 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe, lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa, nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.